Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna sawma mongko sak temene poso. Fa inna sawma mongko sak temene poso. Rubu'ul imani iku seprapate iman. Rubu'ul imani iku seprapate iman. Bimuqtada qaulihi kelawan natrapi bimuqtada qaulihi kelawan natrapi pangendikane Kanjeng Nabi. Bimuqtada qaulihi kelawan natrapi pangendikane Kanjeng Nabi. Natrapi itu cocok. Sallallahu alaihi wasallam. As-saumu nisfus sabri. As-saumu nisfus sabri. As-saumu utawi poso nisfus sabri iku setengah sabar. As-saumu utawi poso nisfus sabri iku setengah sabar. Wa bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi muqtada qaulihi lan kelawan natrapi pengendikane Kanjeng Nabi. Wa bi muqtada qaulihi lan kelawan natrapi pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabru utawi sabar. As-sabru utawi sabar iku nisful imani separone iman. Iku nisful imani separone iman. Di sini dikatakan fa inna shauma rubu'ul iman. Puasa adalah seperempat bagian dari iman. Kita selalu diajarkan nggih pas TK, SD suruh menghafalkan rukun Islam, rukun iman. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada qada qadar. Yang mana ternyata 6 itu penting sekali. Ya, penting sekali. Orang kadang menyalahkan takdir. Padahal harusnya kita harus iman dengan qada, ketetapan-ketetapan Allah dan takdir-takdir Allah. Terkadang orang menyepelekan tentang perintah-perintah Allah, padahal rukun iman salah satunya adalah iman kepada Allah, taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Iman kepada malaikat, beberapa orang tidak begitu percaya tentang adanya catatan amal. Iman kepada nabi, banyak hari ini orang-orang yang mengadu domba hadis-hadis, salah pemahaman atau bahkan menyepelekan sunnah-sunnah nabi. Iman kepada kitab Allah, banyak yang hari ini mereka enggan untuk membaca. Terkadang sebagian malah enggan untuk belajar bagaimana bisa membaca kitab Allah atau Al-Quran. Padahal sangat lucu ketika kita mengaku bahwa kita muslim dan kita masih muda, kita mempunyai waktu, kesempatan untuk belajar Quran, ya kan? Tapi kita enggan untuk belajar. Masa orang Islam mengakunya Islam tapi tidak bisa membaca kitabnya sendiri? Nah, khusratan yaumal qiyamah, ya. Yumkinu thalabal ilmi walakin lam yatlubhu. Nanti di hari kiamat ada orang yang paling rugi. Siapa? Orang itu adalah orang-orang yang ketika di dunia dia mampu, dia diberi kesempatan untuk belajar ilmu agama, untuk belajar ilmu agar bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia enggan. Tetapi dia banyak alasan, tetapi dia malas. Padahal kita tahu bahwa iya kawal kasalawat dujar fa innahuma miftahun ala kulli syarr. Jauhi dan takutlah kepada dua hal ini. Apa? Kasal, malas, wad dujar dan sifat bosan. Karena
kedua sifat tersebut akan menggagalkan kita kepada cita-cita kita sukses ya. Kalau sampean pengen sukses berarti hindari dua sifat ini, siji bosenan, siji males. Kadang uang lagi sergap-sergape ya ono sifat bosen ngaji misal, atau mungkin bosen ibadah, mungkin terjang karena sekali kamu menuruti itu dan kamu membiarkan hal itu terjadi, ya sudah, kamu masuk dalam perangkatnya. Malas, nggak ada orang sukses tapi dia malas, nggak ada. Walaupun dia mempunyai privilege, walaupun dia mempunyai harta yang sudah sangat banyak, tapi macam bocah malas, itu jadi penyakit ya. Dan sering saya bilang adalah hidup sampean adalah sampean yang menanggung sendiri. Sampean mau jadi apa silahkan cita-citakan, dan silahkan untuk berproses dan tanggung jawab dengan proses sampean semua. Nah, di sini dikatakan wong sing poso iku termasuk seperapate iman. Ya. Kenapa? Bimuqtada qoulihi sallallahu alaihi wasallam, karena cocok dengan dawuh Nabi yang mengatakan as-saumu nisfus sabr. Poso iku separone sabar. Poso niku separone sabar. Makanya ketika kita melakukan ibadah-ibadah puasa, nafsu benar-benar dikekang ya. Karena tujuan kita adalah salah satunya merasakan bagaimana orang-orang di luar sana yang mungkin ekonominya, yang mungkin statusnya lebih nyuwun sewu nggih di bawah kita, agar kita ikut merasakan bagaimana menjadi mereka, dan juga bagaimana di sela-sela itu kualitas ibadah kita juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi suatu hal yang harus dimaksimalkan. Kanjeng Nabi dawuh, man shoma yauman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Fa idza tamma Ramadan lam yaktub alaihi dhanbun ila al-haul akhir. Fa in mata qabla Ramadan ikhrajan yaumal qiyamah walaysa alaihi dhanbun. Nabi berkata bahwa uang kok menangi bulan Ramadan terus kemudian dia melaksanakan puasa Ramadan, maka akan dihapus dosa yang akan datang dan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Kok alhamdulillah puasanya sempurna, maka tidak ada dosa baginya. Jadi dosanya alhamdulillah dihapus semua. Ya. Kok dilalah piyambake mati teng bulan Ramadan, ya, piyambake mati teng bulan Ramadan, nggih free, dosane gak ono dosane. Makanya dimaksimalke, ya. Di annahu yamhuqu dzunub, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Nah, ini benar-benar harus kita maksimalkan, karena al-insan makhluk khata' wa nisyan, setiap manusia itu ya kadang salah, kadang lupa, kadang dosa, ya kan? Tobat, akhlakul mukmin, ya. Nasiyan tawwaban mufattanan fa idza dzukira dzakara. Akhlaknya orang mukmin itu ya terkadang dia lupa, terkadang dia juga salah kepada orang, dan terkadang dia juga sering bertobat. Tapi fa idza dzukira dzakara, ketika dia diingatkan dia sadar. Ketika dia diingatkan dia sadar. Oh iya, aku iki akeh dosane, wis tak tobat. Ngisuk nglakoni nek tobat meneh, ngisuk nglakoni. Yang penting tidak ada unsur kemampang, tidak ada unsur disengaja. Makanya puasa itu termasuk separuh dari sabar. Sabar menahan apapun. Jangan sampai puasa ini kemudian nanti bukoni terus dibalas dendam, jangan. Wa bi muqtada qoulihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman, dan juga cocok dengan dawuh Nabi bahwa as-sabru nisful iman. Sabar adalah sebagian dari iman. Sabar adalah separuh dari iman. Jadi ini ya, tadi kan dikatakan bahwa puasa itu 1/4 iman. Puasa 1/4 iman. Hadis Nabi mengatakan puasa adalah separuh sabar. Dan dawuh Nabi mengatakan sabar adalah separuh iman. Nah, karena puasa ini mengandung sabar,
dan sabar ini sebagian dari iman, maka hanya dapat 1/4. Nonton logikanya ya. Jadi kata as-saum rubul iman, puasa adalah 1/4 iman, karena di dalam puasa mengandung sabar yang berdalil as-saumu nisfus sobri, dan sabar adalah sebagian dari iman, as-sobru nisful iman. Nah, jadi dikatakan gini kok, kenapa kok puasa 1/4 dari iman ya, karena mengandung sabar, dan sabar itu karena sebagian dari iman. Iman, percaya kali Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain kata suau nggih. Kanjeng Nabi juga dawuh masalah tentang iman. Al-iman uryan wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa samratuhu al-ilm. Iman itu telanjang. Nah, iman itu telanjang. Yang menjadi pakaiannya adalah takwa. Takwa niku napa? Takwa adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, makanya kalau memang benar-benar menjadi orang yang beriman ya, dipakaikanlah takwa. Kalian semua juga kudu naati aturannya Allah dan jauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa zinatuhu al-haya ya, dan rasa malu adalah perhiasan dari iman. Cawe-cawe lanang-lanang gak apa-apa ndirasa isin gak apa-apa. Jangan sampai terus kemudian sampai merasa isinan itu tidak keren ya. Ojo melu-melu tren-tren sing nyuwun sewu mencipta apa jenenge, mengubah citra-citra orang ngaji menjadi orang yang ngisin-ngisini ya. Ojo melu tren-tren sing kira-kira malah menggugurkan wibawa sampean, menghancurkan wibawa sampean. Kita tidak harus mengemis kepada orang lain hanya untuk sebuah validasi. Kalau bisa orang itu ikut sampean, jangan sampean terus ikut tren-tren dari mereka-mereka. Apa dampaknya? Hanya viral seberapa lama? Kita seolah-olah menjadi budak orang-orang yang viral tentu. Ya. Eman-eman waktu nih. Justru kalau bisa sampean yang membuat tren ngaji, tren ibadah atau apapun, agar sampean benar-benar menjadi uswatun hasanah ya. Wong kok apik mergo sampean, ganjarane padha. Wasamratuhu al-ilm, dan buah dari iman adalah ilmu. Kanjeng Nabi juga mengatakan la imana liman la amanatallah. Ciri-cirine wong iman iku sing duweni sifat amanah. Dititipi pekerjaan, dititipi duit, dititipi apa ndang sing amanah. Amanah memang berat. Termasuk orang yang berilmu, amanahnya adalah mengamalkan. Ketika kita tidak mendapatkan orang lain untuk bisa mengamalkan ya, ilmu kita, ya wis diamalno nggo awak dhewe ya. Karena ngaji itu penting. Sering saya katakan bahwa laki-laki ketika tidak mengaji, bagaimana dia bisa mendidik istrinya? Tentu dalam hal-hal akhirat yang menuju hal-hal agama yang menuju akhirat. Laki-laki ketika tidak mengaji, bagaimana dia bisa mendidik istrinya? Perempuan ketika tidak mengaji, bagaimana dia bisa mendidik anaknya? Dan anak ketika tidak mengaji, bagaimana dia bisa dan sadar mampu untuk mendoakan kedua orang tuanya? Makanya ngaji itu menjadi penting. Dikatakan thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim wa muslimah. Ya, pentingnya ngaji itu nyuwun sewu, bukan terus kemudian kok ngaji orang mari sugih, ya benar. Tapi dengan ngaji minimal sekali kita tahu ilmu yang menyebabkan kita selamat dunia dan akhirat. Seberapapun harta kita akan ambil secukupnya. Sampeyan duit sak miliar. Apa ya sak miliar mbok entekno kabeh sedina? Kan mboten. Tapi kita tetap ambil secukupnya, dan selebihnya akan kita tinggalkan. Itu yang harus kita sadari ya. Makanya nek pengen ngerti iman apa mboten, dalam arti iman kuat apa mboten, sing amanah. Nah, kira-kira tidak bisa menjalankan amanah tersebut, istiqomatul ya. Dan Nabi juga berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang bisa dikatakan beriman ketika dia mencintai saudaranya layaknya dia mencintai dirinya sendiri.
layaknya dia mencintai dirinya sendiri. Nah itu, jadi nggak ada yang namanya saling merugikan. Sampai nek memang pengen ngerti sampean iman kuat apa ora, ya seneng karo kancane kaya sampean nyenengi awake sampean dhewe. Dan menyukai, mencintai diri sendiri itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Jangan terlalu kita merasa bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita dan kita seolah insecure. Kita seolah insecure. Jangan. Apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya kita syukuri. Kita syukuri. Terus Kanjeng Nabi juga mengatakan al-iman fi sadril mu'min wala yutimul iman illa bitamamil faraid wa sunan. Iman itu berada di hati-hati orang mukmin. Al-iman fi sadril mu'min. Iman itu berada di hati-hati orang mukmin. Wala yutimmu il iman wala yatimmu al iman illa bitamamil faraid. Dan iman itu tidak akan sempurna ketika kita tidak menyempurnakan ibadah-ibadah fardu kita, wasunan, dan juga kita tidak menyempurnakan atau kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad. Nah, jadi wong nek iman, nek banyak iman yo nderek aturan Allah Subhanahu wa taala. Nggih takwa niku wau, nderek aturan waya poso ya poso ngoten. Wala yafsudu al iman illa bi juhudil faraid wasunan. Nah, dan iman itu bisa rusak ketika kita nyepelekke, ketika kita mengingkari perkara-perkara fardu dan kita mengingkari perkara-perkara sunnah. Ngerti nek sholat iku wajib terus kemudian kita enggak sholat dengan segampang itu, ya. Ngerti nek semua puasa Ramadan wajib tapi kita enggan untuk puasa, kita meninggalkan puasa dengan alasan apapun itu, berarti itu kita sudah tidak iman. Nah, iman pokok dimaksimalke. Sama ing dalam kono panggonan huwa utawi as-shaum, huwa utawi as-shaum, poso maksudnya. Itu di atas ada lafaz as-shaum, dirujuk ya enggak apa-apa, atau rujuk sama dengan belakangnya yang kemarin enggak apa-apa. Huwa utawi as-shaum iku mutamayyizun, dadi beda. Iku mutamayyizun dadi beda bi khasiyatin nisbati kelawan khususe nisbat. Bi khasiyatin nisbati kelawan khususe nisbat. Ilallahi maring Allah. Ilallahi maring Allah ta'ala halimaha luhur sinten Allah. Ta'ala halimaha luhur sinten Allah. Ilallahi maring Allah ta'ala halimaha luhur sinten Allah. Mimbaini sairil arkani saking antarane sekerine pira-pira rukun. Mimbaini sairil arkani saking antarane sekerine pira-pira rukun. Idz qala krana ngendika Allahu sinten Allah. Idz qala krana ngendika Allahu sinten Allah taala fima ing dalem perkara. Fima ing dalem perkara haka kang nyeritakake atau ngucapake. Haka kang nyeritakake atau ngucapake hu ing as-shaum, hu ing as-shaum. Haka hu nyeritakake ing shaum anhu saking ma. Anhu saking ma. Sinten nabiyuhu, sapa nabiyuhu, nabine Allah. Sapa nabiyuhu, nabine Allah, yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu hasanatin utawi saben-saben kebagusan. Kullu hasanatin utawi saben-saben kebagusan. Bi asyri amsaliha iku kelawan 10 pira-pira umpamane hasanah. Iku bi asyri amsaliha kelawan 10 pira-pira umpamane hasanah. Ila sab'i mi'ati dha'fin.
maring 700 tikelan. Maring 700 tikelan. Illa syama kejaba poso. Illa syama kejaba poso. Fa innahu mongko sak temene saum. Fa innahu mongko sak temene saum iku li keduwe ingsun. Iku li keduwe ingsun wa ana lan utawi ingsun iku ajri. Wa ana lan utawi ingsun iku ajri arep bales sapa ingsun. Wa ana lan utawi ingsun ajri iku arep bales sapa ingsun bihi kelawan saum. Bihi kelawan saum. Sama huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ila Allah taala min baini sa'iril arkan. Nah, maka dari itu puasa menjadi suatu hal yang berbeda secara khusus daripada ibadah-ibadah yang lain. Idz qala Allah taala fi ma hakahu anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dha'fin ila siyam. Setiap kebagusan di bulan Ramadan ya, atau setiap kebagusan akan dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajri bih. Karena sesungguhnya puasa adalah sebuah ibadah yang dikhususkan kepadaku. Maka ketika orang tersebut benar-benar sudah ibadah lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana ajri bih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung akan memberikan balasan, yang langsung akan memberikan pahala, yang mana kita tidak tahu banyaknya seberapa, yang mana kita tidak tahu batasnya seberapa, sebab orang tersebut berpuasa. Kalau kita berjamaah pahalanya 27 derajat. Kalau kita memberi makan tamu atau kita menyuguhkan tamu ya, maka nanti pahalanya kita akan dijauhkan dari jurang-jurang neraka. Tapi untuk puasa Allah sendiri yang akan memberi pahala, yang mana kita tidak tahu besarnya seberapa. Ada yang mengatakan bi ghairi hisab, tidak ada hitungannya. Nah, Wakot kola teman-teman ngucap. Wakot kola teman-teman ngucap. Teman-teman itu berarti benar-benar teman. Kalau bahasa Jawa teman itu bukan teman tapi benar. Gede teman berarti benar-benar besar. Wakot kola teman-teman ngucap Allahu sinan Allah Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa angin pestine den tuhoni. Innama yuwaffa angin pestine den tuhoni sapa as-sabiruna pira-pira wong kang sabar. Sapa as-sabiruna pira-pira wong kang sabar ajrahum ing ganjarane sabirun. Ajrahum ing ganjarane sabirun bi ghairi hisabin kelawan tanpa batas. Bi ghairi hisabin kelawan tanpa batas. Wasaumu lan utawi poso. Wasaumu lan utawi poso iku nisfus sabri separone sabar. Iku nisfus sabri separone sabar. Faqad jawaza mongko teman-teman wis bales apa thawabuhu ganjarane saum kono natakdiri. Faqad jawaza mongko teman-teman wis ngliwati faqad jawaza mongko teman-teman wis ngliwati apa saubuhu ganjarane saum kono natakdiri ing aturane batasan. Kono natakdiri ing aturane batasan wal hisabilan hitungan. Kono natakdiri ing aturane batasan wal hisabilan hitungan. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah berfirman dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh pasti akan aku balas orang-orang yang sabar pahalanya dengan pahala yang bighairi hisab, dengan pahala yang unlimited, dengan pahala yang tidak ada batasnya. Wasaum nisfus sabri. Nah, puasa itu termasuk sebagian dari sabar. Faqad jawaza saubuhu qanuna takdir wal hisab. Maka benarlah
bahwa pahala puasa itu sudah melewati batasan-batasan dan hitungan pahala-pahala yang lainnya niku. Yang dimaksud melewati batasan hitungan adalah tidak terbatas sama sekali. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya cara mungkin sampean sing cacah kerja ya dikei bonus karo bose. Sampean sebut gawe karo aku, bergawene peteng-tengan, bergawene bener-bener serius, usaha keras. Sebut ke atau mungkin nyoh tak kei cek isinan dewe kamu mau uang seberapa. Nah itu sebut nek misal masalah akhirat itu sangat penting sekali, kita benar-benar butuh itu ya. Kita benar-benar butuh itu. Kapan lagi kita diberi cek oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang bi ghairi hisab. Wanahika lan tutuk ing sira, wanahika lan tutuk ing sira fi ma'rifati fadlihi, ing dalem ngerteni keutamaane saum, fi ma'rifati fadlihi ing dalem ngerteni keutamaane saum. Apa qauluhu pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun, nafsi kang utawi awak ingsun iku biadihi ing dalem kekuasaane Alladzi, iku biadihi ing dalem kekuasaane Alladzi. La khulufu fammis shaimi, la khulufu fammis shaimi yakti utawi tutuke wong kang poso, yakti utawi tutuke wong kang poso, ababe ya, ababe tutuke wong kang poso iku atyabul wangi, iku atyabul wangi indallahi mungguwe Allah Subhanahu wa taala min rihil miski tinimbang minyak misik, min rihil miski tinimbang minyak misik. Wanahika fi ma'rifati fadlihi qauli sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sampailah kamu pada pengertian yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, Kanjeng Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang mana aku berada pada kekuasaannya, berarti Allah Subhanahu wa taala, demi Allah dan sumpah. Ya, Kanjeng Nabi sumpah harus kita percaya niku. La khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Masalahnya adalah kita di dunia niku nyandingi karo wong ya. Kita di dunia nyandingi karo wong. Wangi itu di hadapan atau endal ngersane Allah Subhanahu wa taala. Nunggu menungso ya rasane ya original. Sahure bermangan ndok ya ambu ndok, sahure bermangan jengkol ya ambu jengkol, sahure bermangan pete ya ambu pete. Nah, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala bau mulut kalian yang di dunia ini mungkin baunya original, menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah atyabu min rihil miskin, lebih wangi daripada minyak misik. Ya. Bagaimana kalau seumpama kita berpuasa terus bersikat gigi? Ada yang namanya siwak, ada yang namanya sikat gigi. Hukum bersiwak memang disunahkan ketika sebelum zuhur, ketika setelah zuhur makruh. Bagaimana dengan sikat gigi? Terkadang kita sikat gigi itu menggunakan pasta gigi ya. Usahakan pasta gigi itu tidak ketelan sampai perut atau ke perut, ke tenggorokan ya. Dan begitu juga sisa-sisanya. Makanya sampean kalau mau sikat gigi ya tanggung jawab bagaimana agar tidak ketelan. Bagaimana dengan rasa sisa-sisa itu? Ketika memang sulit dihilangkan ya sudah kita mantepi saja bahwa sudah ada ikhtiar untuk menghilangkan, enggak apa-apa. Ya mungkin untuk menjaga, misal sampean ketemu karo wong ora kisinan, ketemu karo wong malah njuk wonge mampu kan mesake. Nah itu enggak apa-apa. Tapi nek pengen ketemu wong ya pertahankan saja. Walaupun sing jenenge bau mulut.
kita nggak bau, maksudnya sampean mampu apa sampean dhewe kira mampu, tapi wong liya mampu loh. Iya, kenapa? Karena sudah biasa, kebiasaan hidung kita tuh dekat dengan mulut. Lah ambu senajan ra enak bendino terbiasa. Tapi beda ketika orang lain mampu apa sampean, ya, jedak langsung. Karena nggak terbiasa. Ya podo kalau sampean misal di kamar mandi umum. Di kamar mandi umum, ono wong bar metu, sampean mlebu. Mambune beda gak? Beda. Karena itu adalah bau dari khas orang tersebut. Tapi ketika sampean sudah 1 menit, 2 menit di dalam kamar mandi, hidung sampean tuh sudah membiasakan, ya, sudah menetralisir itu. Ya kenapa apa sampean walaupun bermangan apa-apa rasanya rak mampu tapi wong liya mampu, karena hidungnya sampean sudah terbiasa. Nah, kadang nganggo dalil iki. Nah, wong kadang ya serak peduli dalil penting sikatan ngoten kan. Ya, tapi nek memang pengen wangi dengersane Allah Subhanahu wa taala, ya niku lah. Gak usah ketemu wong atau ketemu ya, tapi benar-benar bau itu dijaga. Pakai parfum mulut membatalkan puasa karena parfum mulut itu ada airnya, disemprot ada airnya. Yang tidak membatalkan itu ketika kita menghirup sesuai angin, itu gak batal gitu. Tapi nek seumpama yang bentuk air seperti parfum mulut, ya, itu membatalkan puasa. Karena sesuatu barang atau bentuk yang di luar masuk ke dalam. Yaqulu ngendika Allah sinten Allah. Yaqulu ngendika Allah sinten Allah azza wa jalla. Innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmuli wa ana ajribi. Innama yadaru angin pestine ninggal sapa wong. Innama yadaru angin pestine ninggal sapa wong. Angin pestine ninggal sapa wong syahwatahu ing syahwate wong. Keinginan-keinginan. Syahwatahu ing syahwate wong. Wa ta'amahu lan panganane wong. Wa ta'amahu lan panganane wong. Wa syarabahu lan inumane wong. Wa syarabahu lan inumane wong. Min ajli krana arae ingsun. Min ajli krana arae ingsun. Fasaumu mongko utahi poso li iku keduwe ingsun. Fasaumu mongko utahi poso li iku keduwe ingsun. Wa ana lan utawi ingsun. Wa ana lan utawi ingsun padha karo dhuwur ya. Ajri iku arep bales sapa ingsun bihi kelawan saum. Ajri iku arep bales sapa ingsun bihi kelawan saum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengatakan bahwa innama yadhru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kok ada orang yang mana ia rela meninggalkan syahwatnya, ia rela meninggalkan makanannya, ia rela meninggalkan minumannya, dipaksa ngelak, dipaksa ngeleh, dipaksa nahan syahwat, benar-benar lillahi ta'ala min ajli, memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fasawmuli wa ana ajribih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap bahwa orang tersebut benar-benar beribadah ikhlas karenaku, dan nanti akan aku berikan pahala sebagai ganti puasanya, tentu pahala yang bi ghairi hisab, pahala yang unlimited. Wa qala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Wa qala ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Il jannati iku tetep keduwe swarga. Il jannati iku tetep keduwe swarga babun utawi lawang. Babun utawi lawang. Yuqalu kang den ngendikaake lahu keduwe bab. Yuqalu kang den ngendikaake lahu keduwe bab. Apa ar-rawyanu aran royan. Apa ar-rawyanu aran royan. La yadkhulu kang ora iso mlebu. La yadkhulu kang ora iso mlebu hu ing bab sapa illa shaimuna kejaba wong-wong kang poso. Sapa illa shaimuna kejaba wong-wong kang poso atau pira-pira wong kang poso sami mawon. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lil jannati babun yuqalu lahu ar-royan." Bahwa nanti di surga. Kanjeng Nabi kan pun ningali sedaya. Jadi pada saat Isra Mi'raj, ya, pada saat Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberitahukan Nabi masalah keadaan akhirat dan hari-hari akhir semuanya. Ya. Nah, itu yang membuat
Nabi Muhammad SAW iman betul. Lil jannati babun yuqallahu ar-royan. Nanti di surga itu ada banyak pintu. Salah satunya ada pintu yang bernama ar-royan. La yadkhuluhu illa shaimun. Dan pintu ini hanya bisa dimasuki bagi orang-orang yang puasa. Nah, orang-orang yang puasa senang poso mangko mlebu surga lewat pintu ar-royan. Ada yang namanya juga pintu ad-duha. Pintu ad-duha ini adalah pintu bagi orang-orang yang sregep istiqomah melampaui sholat duha. Di surga ada yang namanya pintu al-farhah. Nah, pintu al-farhah. Pintu al-farhah ini ditujukan kepada orang-orang yang dia membahagiakan keluarganya, membahagiakan anaknya. Jadi pintu surga yang sangat banyak itu sudah ada levelnya masing-masing. Kalau memang pengen masuk harus sesuai dengan kriterianya. Hanya ini yang menjadi semangat bagi kita. Ini yang menjadi semangat bagi kita untuk benar-benar kita ibadah. Syukur-syukur kita layak untuk masuk ke semua pintu yang ada di surga. Keren itu, keren. Ya, tapi kalau kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, yang penting esok hari tidak turun. Ya. Kalau bisa apa yang kita lakukan kebaikan kita hari ini besok jauh lebih baik. Kalau tidak bisa jauh lebih baik minimal sama. Jangan downgrade. Wa huwa lan utawi as-shaim. Wa huwa lan utawi as-shaim iku mau'udun. Mau'udun iku den janjeni. Mau'udun iku den janjeni bilika illahi ta'ala kelawan ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilika illahi ta'ala kelawan ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jazai shaumihi ing dalem bales posone shaim. Shaim alif lam shad alif hamzah mim. As-shaim. Ditulis ya enggak Bapak. Fi jazai shaumihi ing dalem bales posone shaim. Ing dalem bales posone shaim. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liso imi iku tetep keduwe wong kang poso. Liso imi iku tetep keduwe wong kang poso. Farahatani utawi kebahagiaan loro. Farahatani utawi kebahagiaan loro. Bagi orang yang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun rupane kebahagiaan. Farhatun rupane kebahagiaan. Inda iftarihi ing dalem nalikane bukane shaim. Inda iftarihi ing dalem nalikane bukane shaim. Wal farhatun lan kebahagiaan inda liqa'i rabbihi ing dalem nalikane ketemu pangerane shaim. Inda liqa'i rabbihi ing dalem nalikane ketemu pangerane shaim. Orang yang berpuasa mau'udun biliqa'illahi ta'ala fi jazai shaumihi. Orang yang puasa telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ganti dari puasanya. Nabi bersabda, "Lis-shaim farhatani, farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bahwa orang yang senang berpuasa maka dia diberi dua kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Makanya sampe nek buka puasa niku ndang seneng, ndang ana rasa syukur. Warfa'atun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika nanti di akhirat dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak di akhirat terbesar itu bukan masuk surga. Puncak di akhirat terbesar itu bukan kita bisa menikmati atau mempunyai bidadari, mempunyai istana, terus kemudian apa yang kita lakukan langsung terwujud, bukan. Tapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak terbesar. Nggih, dan itu benar-benar puncak terbesar. Kita saja yang tidak siapa-siapa ning donya sing padha-padha ora sapa-sapa ketemu presiden senenge pol kok.
foto bareng lah atau apa, ketemu presiden, padahal masih sama-sama makhluk. Nah ini seorang makhluk bertemu dengan Khalik, seorang makhluk bertemu dengan orang yang menciptakan. Nah ini adalah nikmat terbesar. Nah, makanya jadikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita punya hari ini sebagai wasilah, sebagai lantaran, sebagai kendaraan atau fasilitas menuju kebahagiaan akhirat. Di dunia ini menanam, dan kita ingin nanti di akhirat kita tinggal memanen. Tapi yang namanya menanam berbeda dengan memanen. Menanam kita harus tahu tanah yang cocok. Kita ketika sudah menanam kita harus merawatnya. Ketika perawatan itu tidak baik, ketika ibadah yang kita lakukan tidak istiqomah, maka hal yang dipanen itu tentu tidak baik. Ya, semoga Ramadan ini piyambak benar-benar sangat istiqomah. Ya. Dulu kita ketika selain bulan Ramadan kita beralasan maksiat itu karena kita digoda oleh setan. Coba ketika setan sekarang dibelenggu, kita masih melakukan hal-hal tersebut atau tidak. Jadi tidak ada alasan pada saat bulan Ramadan kita melakukan maksiat digoda oleh setan. Semua hal bentuk pada bulan Ramadan adalah dari kebiasaan diri kita sendiri. Al-Fatihah.